Mari pada kesempatan yang baik ini, terlebih pada bulan Ramadan, kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu untuk menambah pengetahuan dan untuk memperbanyak amal soleh kita. Saya akan membacakan nanti hadis-hadis yang ada di kitab namanya Nurul Masjid. Setelah nanti apa yang kita pelajari bersama, kita bersama nanti manfaat untuk kita semua. Sebelumnya mari kita tatanya kita, dan kita adalah untuk mencari ilmu. Kalau ilmu lalu ini bagi betul ala kulit ini bagus. Mencari ilmu itu wajib, ya wajib, apalagi lebih ilmu agama yang merupakan ilmu itu. Nanti kita sama-sama belajar untuk nanti. Niat ini penting karena semua pekerjaan itu tergantung pada niat kita. Nama tak malu beda. Kalau misalnya kita kasih ya niat ngaji nilai ta'ala untuk menghilangkan kebutuhan kita, untuk nambah pengetahuan kita. Jadi nanti oleh hukum ya itu tambah. Jadi tapi nanti salah satu misalnya oleh hukum ya dia malu ya. Tapi paling tidak kalau niatnya itu mencari ilmu pasti nilai ta'ala pasti dapat kebetulan dari tapi niatnya tidak ada mencari ilmu, menjaga keberdoaan, baik ta'ala, diri nanti itu oleh tasik, oleh umroh, ya lalu karena pilihannya orang satu boleh, sebenarnya suci ya dapat dari satu berapa ya ambil pilihan lebih dari 100 kerajaan pasti yang lain kalau hanya niatnya kita lebih kurang dan itu kita nanti sebagai itu dari ilmu apakah sebagai itu itu yang seperti sebelumnya kita apa yang dulu ini bukan pada amal atau pengalaman kita bernas ini semoga kami berjaya semua. Alhamdulillah, 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 ini saya mengambil fadilah ini juga fadilah ini juga tentang fadilah ini ya mengapa kita pada sore hari ini pada bulan Ramadan ini kita mengambil fadilah ilmu karena betapa pentingnya tentang
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu Inna anzakum yawmal qiyamati min awalina wa mawasina akwalukum al-salam. Sesungguhnya orang yang paling selamat pada hari kiamat adalah min awalina, dari kaitan persoalan di kiamat akwalukum al-salam. Ini dari Nabi. Sesungguhnya orang yang paling beruntung, yang paling beruntung nanti pada hari kiamat itu orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di waktu disebut sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nyambung karena apa ya? Karena solusinya orang disertakan orang itu ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita tidak nyambung, tidak menjawab dengan segala kewajiban kita ketika tidak berkenan dilakukan kita berselawat untuk seluruh nanti tidak apa-apa kalau mensuap saja mungkin kan ini hadis Nabi. Nabi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man salaka tariqan datin, siapa yang perjalanan mencari ilmu. Tadi juga dari rumah ke sini kan perjalanan gitu. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang pakai mobil, ada yang naik kereta. Ini Nabi Dawud masyarakat korban berarti melakukan lebaran menuju dari ilmu, maka salakallahu bihi korban Allah akan memberikan jalan kepada kita ini untuk menuju surga. Bahwa ini mengapa Nabi kita memberikan pelajaran betapa pentingnya ilmu itu, sehingga masyarakat orang yang kita ini salah satu berkata kemudian baiklah alim ya sedang lagu mampir sama awalnya sama firman. Jadi orang yang menarik alim ya sedang lagu mampir sama awalnya. Ini malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang begitu. Itu mampir sama awalnya sama berdoa. Hatta kita berbagi kita ulama atau manusia. Jadi termasuk ikan-ikan yang ada di laut, semuanya tumbuh-tumbuhan, ini semuanya memintakan ampun kepada kita orang yang tadi. Jadi di majelis juga di majelis ini dulu kalau kita mencari ilmu ini
para malaikat ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk memintakan ampun kepada kita, memintakan ampun kepada kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai pada tumbuhan kemudian ikan-ikan di laut ini memintakan ampun kepada kita, khusus untuk Allah ada. Ini kalau kemudian meskipun di sini ada mendengarkan tidak apa-apa, mungkin ada yang duduk, ada yang ngantuk. Ini tip yang diberikan Allah pada kita untuk orang yang bertanya. Wa Nabi Hurairah kita ulama apa ya? Jadi alim, orang yang berilmu, ya. Ini adalah pewaris Nabi, orang yang melanjutkan perjuangannya para Nabi. Dan buat Nabi dari An-Nawwal alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, di antara dulu Fa'alam berapa min kitabillahi ta'ala khairun laka min an tusalli mi'ata raka'atin wa li anna taridu fa'alam berapa min al-ilmi amal bihi awlan jalan. Ini Nabi dahulu pada Abu Dzar. Abu Dzar yang tadi dulu lama siro itu sesuk berluput belajar ilmu satu bab dari makanan. Ini fadilahnya, manfaatnya, file semua HP tidak apa dengan bilan usulnya alfa makanya. Jadi kata itu satu bab, satu majelis, satu bab dengan sungguh-sungguh, ya. Ini file ya boleh HP daripada apa? Min'an usul ya nyata. Jadi sampean sholat terus berapa rakaat, tapi tanpa ilmu. Bahan angka itu dalam dapat amilah malam kata. Jadi senajan mungkin ilmu ini ya diamalkan atau tidak diamalkan. Paling tidak berbeda ilmu, paling tidak berbeda. Tapi ilmu tidak diamalkan ya apa? Ya roh. Karena apa? Karena yang dikatakan orang alim itu aliman wa'ila ilmi. Jadi definisi alim seorang yang berilmu itu orang yang dulu ilmi, orang yang punya ilmu, wa'ila ilmi, yang ilmunya dalam fisik apa? Kita fisiknya berduri dulu ilmi, wa'ila ilmi. Kalau dia definisi ini berarti misalnya orang punya ilmu, ya. Orang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, berarti orang bodoh, orang yang alim. Takut. Padahal
dosa gede, para penyanyi, para alim, orang yang mengatakan semuanya, orang yang mengatakan di mana pelaku dan kenapa kalian ini mengatakan tapi tidak kalian ini beratnya para pertama, para khotib, beratnya itu pertanggung jawaban dari apa yang disampaikan, apa yang dikatakan. Kadang-kadang ada yang orang berilmu nggak mau berkiprah, nggak mau memberi nasihat atau apa, takutnya. Tapi kalau yang sampaikan ya sama, juga tidak bagus karena punya itu harus jadi maka kaki sampaikan. Dan Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan indal ilmi, jadi sebagai orang yang hidup bersama orang-orang yang berilmu akan berilmu kasih di saat ini. Saat itu ya sudah 2 jam atau 2 menit atau 2 waktu. Awal akala ma'ahul pakai ini orang-orang yang bersama dengan para kiai, ya. Para kiai yang benar-benar yang sudah masyhur, belum mata ini saja hanya perempuan makan bersama-sama dengan para alim. Ini mata ini perempuan atau kedua. Awasannya minggu kalimat ini atau mendengarkan apa? Mendengarkan dari para ulama, para kiai, kalimat ini, kalimat. Kemudian awasa atau jalan merupakan jalan berapa? 1 kilo atau 2 kilo? Jalannya hanya merupakan 2 angka. Mau bersamanya para kiai. Allah Ta'ala ini Allah memberikan jannah, yaitu 2 surga. Kulit jannah bisa dunia mawar. Setiap surga itu melebihi apa yang ada di dunia. Jadi masalah ini para ulama yang bersama ini tadi saya katakan dalam kitab ini disebutkan definisi al-alim itu dzul ilmi, yang punya ilmu wa amil diri dan melakoni apa yang dimulai. Jadi ditingkat ini berapa itu ya. Tapi kalau kita mendengarkan, kita ngaji ini tadi Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa para malaikat ini akan memintakan ampun kepada kita semua yang mau
Kemudian buat Ali kalau mau membaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu an Jibril atas kabil ini bahwa Rusiratu Makkah di awal akhir. Sebenarnya orang yang berilmu itu apa tuh? Ya. Perumahannya itu apa? Ini orang yang berilmu itu orang ambil itu apa? Kemudian satu Jibril atas kabar ini perkara sirojul manusia itu adalah sirojul manusia di tinjau alam, yaitu merupakan lampu, ya, lampu penerang baik itu kehidupan dunia dan akhirat. Karena kalau tidak ada ulama, tidak ada al-alim, ini dunia belajar. Dari mana kita berketerangan fikih, keterangan hukum, ada pada siapa? Ini kalau tidak ada melakukan level, maka sedangkan kita tidak hidup berdasarkan Nabi. Kita siapa? Para sahabat Nabi, para tabi'in, para nabi, kemudian yang terakhir ini utama itu pada jadi yang merupakan sumber untuk ibadah Allah. Kemudian tuba liman arfa'u wa wailat liman angkaru baru. Makanya tuba liman arfa'u bejo orang yang dekat pada para ulama, para kiai, karena dia akan mendapat barokahnya, mendapat pencerahannya, mendapat ilmu banyak karena dia sering bertemu dengan para ulama, para alim. Kemudian gawe itu lima akar dan rugi kita ini kalau menjauhi apalagi membenci pada alim. Oleh itu tentu kita nanti pertanyaannya begini, wong sing sedih karo kiai, wong sing gede, wong sing benci berarti ya orang yang mau mendengarkan nasihatnya kiai, para ulama yang mau mengamalkan arahan-arahan dari para ulama, ini yang dikatakan tuba itu masuk orang yang mau mendengarkan arahan, mau mendengarkan khutbah, mau mendengarkan yang baik daripada ulama. Dan kita beruntung mengatakan orang-orang yang menjauhi, orang-orang yang ada apalagi membenci dengan perkataan para ulama. Padahal perkataan itu nasihat yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dinasihati dahulu belum, dahulu jadi kok artinya merokok, gatukan. Maka kita berusaha kalau dahulu para ulama dinasihati ini bagaimana dengan
Harisu min wayanju min ada berkopi. Orang yang selalu jawab dengan suasana, ya, ini insya Allah diparingi rezeki dengan halal. Amin ya rabbal alamin. Oleh rezeki berasal ada beberapa kita yang memberikan tandanya ini Pak. Tandanya kalau rezeki sudah mulai ada yang benar, ini harus berubah baik, itu berat sekali. Jadi kalau mau lagi suatu aktif, suatu dikirim aktif, kemudian berubah asal tahu kan? Tahu ya? Aku ya dulu. Jadi molekul pasal, molekul surga. Macam dulu lagi solar, terus lagi terus kepada ini alasan mau aku ada dulu. Ini tanda-tandanya iman kita, takwa kita, kan tidak zidu yang beda dari orang tadi. Kita ini punya takwa, punya kadar iman ini tambah dan kurang. Kadang-kadang ini agak palang, kadang-kadang surut. Kalau pas lagi pasar, semua bebas. Itu sholat, itu kosong, itu berita selawatan. Tapi ketika surut di alasan bermalam mengantuk itu, jadi hampir semua orang lakukan seperti itu. Kalau dia bilang kemudian ya sih juga. Nah, kalau dihubungkan dengan rezeki, nah rezeki ini mulai kata-kata ya kecampuran kemudian kita ada apa jadi mulai malas ada, berarti awal dia butuh introspeksi. Aku jadi malas loh, aku karena malas itu di benar bukan, karena merupakan alam tubuh kita, merupakan tanda kita bahwa kita ini berarti ada hal-hal rezeki yang kita lakukan. Ini dulu. Pada pasang kita ya wajib ada biologi. Jadi selamat dari adab. Wajib kalau kita beli bidang ini dan akan diberi kita baru bidang ini. Besok di akad ini menerima buku rapor kita akan aktif ini dengan tangan. Bayar dulu ala segala kabar dan lewat di throttle di jembatan Raka nanti kabar ini kayak sambil cepat kilat. Bayar sama di beberapa lalu beda di sana dan Allah akan membangunkan beda rumah di sana dalam Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mari hadis-hadis yang saya kata ini nanti untuk bahan
mobil itu malah beda dengan ini yang dua derajat itu jaraknya itu kalau pelaku 500 tahun. Aku ya. Kalau hal itu belum diambil belum sekali. Di orang itu punya perspektif pandangan yang berbeda. Apa-apa hal itu juga diamalkan dan dulu beramal juga di elemen ada. Jadi ilmu itu misalnya para dilakoni dilamalin ilmu itu diamalin para dilakoni yang kuno itu tetap ada. Beramal di ilmu ada, tapi amal yang tidak ada ilmunya itu seolah apa? Jadi hadis ini kan memberikan gambaran betapa pentingnya ilmu itu. Jadi bahwa ada ilmu, orang itu tidak mau ilmu itu minimal masih ada ilmunya. Itu baik. Di bawah kita semua ini dalam ilmu, tapi ada amalnya. Minimal ini masih ada ilmunya. Tapi amal digoli ilmu amal, tapi kalau ilmunya ini di sini layak pun kalau apa-apa. Jadi misalnya kita ini kosong, jadi kosong dan Ramadan. Tapi ganti ilmu ini kosong nih. Kalau salah ilmu ini, kalau tidak karena ini, masuk apa? Ya, kalau kita misalnya kosong, setelah itu jam sama masuk, itu di mana? Ada apa ide kok? Ide kok? Saya kira, laga kalau ini ilmu kosong orang kan? Ya, tidak apa. Makanya kalau ini al-amalu bila diwedi ilmu. Jadi perbuatan yang kayak ini ya, itu lama sudah layak pun orang gunanya alias ngobrol. Maka itu ini pentingnya mempelajari ilmu supaya yang kita kerjakan ini ada dasar dan ada aturannya. Karena kalau bujuri tidak besok kalau bujuri bernafsu boleh tidak? Ya, tidak boleh. Jadi bernafsu itu ya sabar. Karena ini adalah aturan di luar ilmu yang kotor, jadi di ilmu. Nanti ada lagi tingkatan puasa. Ini ada puasa awam, puasa khas, puasa was. Puasa awam itu ya, guys, mulai besar ya, terus nggak makan, nggak minum, ya. Kemudian menghindari hal-hal yang lain yang berkaitan puasa. Resiko menurut awam besar, besar pun kosong, orang mana lagi. Tapi bisa ngerasani, bisa ngomong-ngomong, ada orang aktivasi, apalagi maksudnya itu dengan yang tertarik bersama. Karena apa? Karena
ini menurut klasifikasi pembangunan Mabes tadi. Ini tidak boleh. Kemudian soal house, ini kuasanya pelaporan dan apa? Yang khusus itu kan saya umpama kita ini ya kosong khas itu. Nah, apa dia masih beberapa orang ya. Kita di jalan atau di manapun, kemudian ada orang lewat, ya. Kemudian orangnya itu cantik, terus dilihat, kemudian dilihat itu artinya nanti membayarkan. Ini menurut kuasanya from host itu wes ini cara masalah agak salah. Kalau masuk kelas, ya, yang khusus lagi, ini lagi artinya itu, artinya ini mereka kalau kontrolnya, mereka kontrolnya, ini kontrolnya guys. Makanya dalam tingkatan pesawat itu kan ada kuasa alam, tanggung jawab, ini, ya. Terus host itu kuasa lawan jenis kayak gitu. Nah, ini banyak. Ya. Kemudian yang host itu harus jangankan koordinasi, artinya itu mau kiri atau mau dulu atau mau ada seperti yang penting pada orang ini sudah harus menurut kuasanya orang kuasa luar biasa. Kalau bisa seperti ini ya luar biasa. Jangan sampai sehingga kita ini supaya mengingatkan kita ini mengingatkan kita bisa aku tunggu biaya aku mau koyo tempat ini alhamdulillah yang memiliki nomor diri ya semua ini nilai nomor buku ini orang barokah manfaat amin ya nanti insyaallah pada waktu kita lanjut ke depan untuk berikutnya. Terima kasih.